Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menjalankan UTS. Semoga nilainya sesuai dengan yang diharapkan dan semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini saya akan mengajar tentang mobile commerce di pertemuan 9 yang membahas tentang instalasi aplikasi Android dan komponen Android. Ini tidak akan saya praktekkan, tetapi kalian harus mencoba sendiri. Ada 5 cara instalasi aplikasi Android. Ini maksudnya aplikasi Android. Ada Android Studio nanti ya. Yang ini ada Android Market. Android Market ini adalah besutan Google. Lalu juga pengguna cukup mudah mengunduh aplikasinya. Dan juga ada versi update-nya. Setelah itu dia akan menotifikasi memperbarui aplikasi Android Market tersebut. Yang kedua adalah Android SDK. Android SDK ini adalah bagaimana jika pengguna dapat file APK sumber lain, misalkan dari situs atau forum lain yang memang menyediakan file APK untuk dipasang. Tadi kan cara di atas tersedia di Android Market, maka ini langkah-langkah setelah Android Market kita install Android SDK. Langkah-langkahnya adalah yang pertama mengunduh di alamat ini developer.android.com SDK. Yang kedua adalah ganti pengaturan pada ponsel Android agar diizinkan menu setting SDK dan phone storage, aktifkan koneksi ke USB. Nah, yang pertama sebelum itu menu setting application setting dan unknown source. Yang ketiga, langkah terakhir adalah buka CMD atau command prompt. Command prompt itu seperti ini ya. Command prompt CMD. Nah, bentuknya seperti ini. Kalian nanti bisa buka. Lalu ketika adb.install /apk, ini agak rumit juga. Lalu ganti dengan padnya. Misalkan padnya misalnya di canggrybirds.apk, maka si CMD tadi maka harus diganti padnya. Misalkan ini belum C, nah tinggal sini titik-titik, nah sudah C, berarti itu sudah bisa diinstal. Yang kelima adalah ponsel Android siap digunakan karena tadi sudah diinstal. Yang C, setelah menginstal ada market, tadi ada SDK. Yang ketiga adalah injektor. Aplikasi ini didapatkan dengan mencari di Google dengan kata kunci install Android Injector, lalu mengunduhnya dan pada komputer dan menampilkan pada desktop. Langkah-langkahnya adalah jangan lupa disambungkan dari komputer ke ponsel Android. Setelah itu diatur di dalam ponsel, di setting application development dan centang tanda USB debugging. Itu untuk Android Injector. Setelah itu jalankan aplikasi Android Injector yang tadi sudah diunduh. Lalu menu check for attached device dan pilih file untuk mengklik select file yang dapat pengguna cari aplikasi mana yang ingin diunduh. Setelah dipilih install, diklik install, maka aplikasi akan otomatis terpasang di ponsel. Kalau sudah selesai, maka klik exit untuk keluar dari menu pemasangan aplikasi. Yang keempat adalah APK installer. Jadi untuk menginstal Android Studio ini lumayan rumit ya. Memang banyak sekali yang harus diinstal. Cara untuk menginstal APK installer adalah mirip dengan Android SDK. Perbedaannya lebih mudah dan lebih sederhana karena tidak perlu mengatur pada ponsel. Jadi pengguna mengunduh file APK yang ada di komputer ke ponsel Android hanya dengan melakukan klik ganda, jadi double klik pada file APK yang pertama di download di situs ini, dikopas saja ke browser lalu diunduh. Setelah itu sambungan ponsel Android ke komputer, klik double klik dan diinstal. Lalu
Namun jika ingin unduh APK tapi tidak ada kabel USB, pengguna dapat menggunakan cara, bisa menggunakan file APK melalui Bluetooth. Kalian sudah tahu ya, jadi tidak perlu saya jelaskan, pasti sudah sering. Lalu gunakan cara yang paling mudah menurut kalian. Setelah file APK berada pada ponsel, maka di checklist pada unknown source yang bisa diatur di menu setting dan application. Yang kelima adalah Astor File Manager. Caranya berbeda dengan memasang aplikasi. Jika pengguna belum memiliki, lebih baik pengguna memasang dulu Astor File Manager. Jika sudah ada, maka cari file APK yang tersimpan di kartu memori dengan menggunakan Astor File Manager. Nah, ini klik APK tersebut, maka akan muncul kotak dialog tersebut seperti berikut. Nah, ini bisa diklik untuk Astronya ya, contoh Astronya, lalu ditunjuk aplikasi mana yang ingin diinstal. Nah, itu sekian cara instalasi 5 cara sudah dibahas. Lalu juga dapat dibuka di aplikasi File Manager, kemudian dipasang sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi aplikasi yang terdapat pada Papaver, ini juga ada Papaver, merupakan aplikasi yang pernah diunduh sebelumnya. Cara ini cukup efektif pada pengguna yang sering ganti ponsel Android. Nah, kalau kalian belum paham tentang ini, di YouTube banyak caranya, kalian bisa searching-searching. Yang kedua, instalasi komponen Android. Ada namanya Java SDK. Nah, si Android Studio ini memang mempunyai Java SDK. Sama dengan mirip dengan yang tadi, caranya adalah command prompt tadi yang CMD seperti ini ya. Lalu ketikkan Java lalu tekan enter. Jika belum muncul maka download dahulu di sini, lalu instalasinya sampai selesai. Setelah itu klik kanan di My Computer, kemudian pilih Properties. Pilih tab Advanced, lalu tombol Environment Variables dan klik New dan isikan sebanyak 3 kali seperti gambar di bawah. Nah, intinya dapat dilihat pada konsep berikut. Nah, ini dia home, ada pet, ada class pet. Nah, jadi nanti ada di tombol environment variables, ini intinya. Lalu klik new, jangan lupa setelah itu ditambahkan seperti ini. Yang ini ya. Ini lokasi instalasi Java-nya biasanya ada di dalam C, program files, lalu di folder Java, itu ada JDK. Jika sudah, tekan OK, lalu restart komputer. Pastinya kalian pernah instalasi NetBeans ya, kalau NetBeans itu ada JDK-nya. Nah, seperti ini, mirip dengan instalasi NetBeans. Instalasi Android SDK. SDK ini, Android SDK adalah platform tools yang dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak berbasis Android. Langkah-langkahnya kalian bisa download di alamat ini, developer, lalu dipilih installer windows.exe. Sesuai dengan jenisnya dilihat sistem operasinya ya. Setelah download selesai, tinggal seperti biasa double klik saja, nanti dia akan berproses otomatis. Defaultnya ada di program files Android SDK Windows. Kalau menginstal tinggal di next aja sampai finish. Lalu silahkan pilih versi Android yang diinstal. Disarankan versi 1.6 yang paling rendah dan versi 2.2 atau 2.3 yang sedang banyak digunakan. Untuk bagian tools harus dicentang karena itu bagian core dan tidak boleh dilewatkan. Nah, ini harus diperhatikan nomor 6 ya. Jadi klik next tapi perlu ada yang diperhatikan dan perlu ada yang dicentang. Lalu ada juga instalasi Eclipse IDE. Jadi Eclipse ini mirip seperti NetBeans, Java NetBeans, merupakan IDE atau Integrated Development Environment atau editor. Jadi di dalam editor itu biasanya ada tempat coding, ada juga tempat pembuat interface atau rancangan layar. Dapat di-download di eclipse.org/download, lalu dipilih komputernya 32 bit atau 64 bit.
Caranya adalah kalian klik kanan di My Computer. Nih, kalau saya di PC lalu klik kanan, Properties. Kalian bisa lihat di situ laptop kalian apakah 32 bit atau 64 bit. Nah, di sini dilihat kalau saya 64 bit di sini ya. Kalian bisa cek sendiri. Lalu setelah itu dipilih sesuai dengan bitnya lalu di-download. Setelah itu kalau di-download biasanya dia bentuknya zip, diekstrak. Setelah diekstrak dia akan menjalankan otomatis eclipse.exe. Nah, itu akan otomatis terinstall. Lalu double klik pada eclipse.exe. Setelah itu Eclipse akan menanyakan tempat menyimpan semua proyek, itu dipilih saja. Setelah pemilihan workspace akan muncul tampilan Eclipse IDE. Yang selanjutnya adalah instalasi AVD plugin. Plugin ini adalah karena IDE ini hanya editor, jadi kalian harus menginstal pluginnya. Plugin ini agar aplikasi desktopnya bisa berbasis Java dan agar bisa melakukan running jika kalian coding untuk Java. AVD plugin juga akan menghubungkan antara Eclipse dengan Android SDK. Nah, plugin ini memungkinkan untuk membuat project Android dan Eclipse mengatur emulator. Jadi nanti akan ada emulator yang terhubung. Yang pertama, buka Eclipse melalui shortcut yang telah dibuat atau langsung double klik pada eclipse.exe. Lalu pilih menu Help, Install New Software dan tekan Add dan masukkan inputan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini dia ya, ada name, edit plugins, lalu ada locationnya dipilih, tinggal oke saja. Tekan oke, tapi harus terkoneksi dengan internet, lalu next. Setelah muncul halaman acceptance, pilih accept. Lalu tekan next lagi, instalasi akan terus dan tekan restart now. Nanti laptop atau komputer kalian akan restart, lalu sudah terinstall. Pilih opsi use existing SDK. Yang terakhir adalah instalasi Android Studio. Ini yang paling penting. Tools alternatif lain untuk instalasi komponen Android adalah Android Studio. Di dalam Android Studio ini ada IDE berbasis IntelliJ IDEA untuk membuat aplikasi Android. Langkah-langkahnya bisa dilihat situsnya, lalu pilih download. Lalu juga I have read, tinggal double klik, tinggal next, I agree. Lalu lokasi pilih di mana, install, next, kemudian terakhir finish. Lalu dikonfigurasi langkah-langkahnya, jalankan Android Studio. Lalu tunggu sampai proses download selesai. Setelah itu finish. Setelah itu pilih configure project default project structure, kemudian lokasi SDK, klik OK. Setelah pilih SDK, Android Studio sudah dapat digunakan. Sekian penjelasan. Tugasnya hari ini adalah saya tidak akan menyuruh kalian untuk mencoba menginstal salah satu dari komponen tersebut, tapi tugas kalian adalah mencari link YouTube untuk menginstal salah satu aplikasi yang tadi saya sudah sebutkan. Seperti contoh, kalian boleh pilih salah satu, Android Market, Android SDK, atau kalau bisa semua Android Injector. Nah, cari link YouTube untuk instalasi file-file tersebut atau aplikasi tersebut dan benar-benar detail. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat dipahami. Silahkan japri. Jika klik like, subscribe, dan komen. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.